Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal ke-111. Seorang laki-laki berusia 73 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan tidak bisa kencing sejak pagi hari. Pasien gelisah. Hasil pemeriksaan fisik, teraba distensi kandung kemih. Tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, napas 23 kali per menit. Dilakukan colok dubur. Suspek BPH derajat 3 yang membuat obstruksi uretra. Pertanyaan soal, apakah prioritas tindakan perawat pada pasien di atas? Pilihan jawaban, A. Pasang kateter kondom, B. Beri minum 3 liter per hari, C. Pasang dower kateter, D. Konsul dokter bedah urologi, E. Kompres hangat. Kunci jawaban C. Pembahasan, pasien dengan BPH, problem utamanya adalah mengalami obstruksi haluaran urin. Sehingga kunci jawaban yang benar sesuai dengan kasus di atas yaitu pasang dower kateter untuk mengeluarkan urin. Soal 112. Seorang laki-laki berusia 57 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan pusing dan mual. Keadaan umum lemah, kesadaran menurun. Tekanan darah 160/90 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, tidak teratur. Frekuensi napas 26 kali per menit, berbau ureum. Dari hasil anamnesis, pasien sejak pagi belum BAK. Kandung kemih tidak tegang. Pasien membutuhkan pemeriksaan laboratorium fungsi ginjal untuk menentukan diagnosis medis. Pertanyaan soal, apakah yang harus diberi tanda pada formulir laboratorium tersebut? Pilihan jawaban, A. Cek urium dan kreatinin, B. Enzim jantung, C. Lab analisa urin, D. Cek fungsi hepar, E. Darah lengkap. Kunci jawaban A. Pembahasan, kunci jawaban yang benar adalah A. Cek urium dan kreatinin. Karena dari hasil keluhan dan tanda yang ditemukan pada pasien, maka membutuhkan urium dan kreatinin untuk mengetahui fungsi ginjal. Soal 113. Seorang laki-laki berusia 51 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri ulu hati, perut tampak membesar dan keras, serta mata kuning. Hasil TTP, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 26 kali per menit. Pasien didiagnosis suspek sirosis hepatis. Tiba-tiba pasien muntah darah, kurang lebih 200 cc, berwarna gelap dan banyak stol sel. Perut masih tampak kembung dan mual. Sudah dipasang infus AC ring 8 jam per kolab. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas perawat pada pasien di atas? Pilihan jawaban, A. Rencanakan transfusi darah segar, B. Pasang NGT bilas lambung, C. Kumur-kumur air hangat, D. Monitor bilirubin darah, E. Cek laboratorium, HB dan golongan darah. Kunci jawaban B. Pembahasan,
Jadi kunci jawaban yang menjadi prioritas adalah B. Karena dengan pemasangan NGT, maka bilas lambung dapat segera dilakukan akibat banyak stol sel untuk mengeluarkan bekuan darah dalam lambung yang menumpuk. Jika dibiarkan, berakibat distensi lambung, mengganggu pernapasan, dan dapat meningkatkan amonia yang toksik dalam tubuh. Soal 114. Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah dan 2 kali muntah. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 90/60 mmHg, frekuensi nadi 102 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit. Pasien didiagnosis apendiksitis akut. Pasien gelisah karena nyeri. Instruksi dokter bedah umum segera harus dioperasi, namun pasien ketakutan. Perawat harus berperan sebagai advokator. Pertanyaan soal, apakah tindakan perawat selanjutnya pada pasien di atas? Pilihan jawaban, A. Siapkan pasien untuk operasi. B. Berikan pasien inform konsen. C. Hubungi dokter yang menangani. D. Dampingi pasien sebelum operasi. E. Sarankan keluarga untuk membujuk. Kunci jawaban D. Pembahasan. Alasan kunci jawabannya D sebagai advokator karena pasien membutuhkan support dari orang-orang sekelilingnya. Diberikan penjelasan efek jika tidak operasi. Soal 115. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dibawa ke IGD karena kesadaran menurun. Pasien mempunyai riwayat DM. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi napas 26 kali per menit tidak teratur. Kaki tangan dingin, berkeringat seluruh tubuh, frekuensi nadi 93 kali per menit, gula darah 70 mg/sen, diberikan O2 6 liter per menit melalui masker. Telah dipasang infus NaCl 0,9%, 21 tetes per menit. Instruksi dokter, berikan glukosa 10% intravena. Pertanyaan soal, apakah indikator utama evaluasi perawat pada pasien setelah diberikan tindakan di atas? Pilihan jawaban, A. Turgor kulit, B. Tekanan darah, C. Tekanan darah, D. Tingkat kesadaran, E. Perabaan ekstremitas. Kunci jawaban D. Pembahasan, pasien DM yang diberikan glukosa 10% harus dievaluasi responnya. Dengan prioritas indikator evaluasinya adalah tingkat kesadaran. Karena jika keadaan gula darah pasien membaik, maka suplai glukosa ke otak akan optimal, sehingga pasien akan meningkat tingkat kesadarannya. Soal 116. Seorang perempuan berusia 42 tahun dibawa ke IGD dengan kesadaran delirium. Napas dangkal berbau aseton. Pasien juga banyak keringat. Dari anamnesa, ada riwayat DM sejak 3 tahun dan jarang kontrol. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 86 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit dangkal. Sudah dipasang infus NaCl 0,9% dan oksigen 3 liter per menit. Hasil lab gula darah sewaktu 300 gram per sen. Pertanyaan soal, apakah tindakan kolaborasi selanjutnya pada pasien di atas? Pilihan jawaban, A. Cek aseton urin, B. Berikan insulin, C. Konsul diet DM, D. Periksa lab elektrolit, E. Cek analisa gas darah.
Kunci jawaban B. Pembahasan, pasien DM dengan gula darah tinggi harus segera diberikan insulin untuk mencegah kerusakan sel lebih lanjut. Oleh karenanya, opsi B merupakan kunci jawaban utamanya. Soal 117. Seorang laki-laki berusia 51 tahun datang ke UGD-RS karena mengeluh pusing dan mata kunang-kunang setelah terpapar asap mobil dalam garasi. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 29 kali per menit. Tiba-tiba pasien pingsan, sianosis, napas lambat dan dalam, namun nadi masih teraba pada pembuluh darah perifer. Pertanyaan soal, apakah tindakan perawat selanjutnya pada pasien di atas? Pilihan jawaban, A. Berikan oksigen masker 6 liter per menit. B. Ventilasi ambu bag O2 10 liter. C. Posisikan kepala jauh thrust. D. Lakukan primary survey. E. Pasang oksimetri. Kunci jawaban B. Pembahasan, pasien mengalami keracunan CO2 yang keluar dari knalpot mobil dalam garasi tertutup, sehingga mengalami gangguan ventilasi. Tindakannya adalah lakukan ventilasi oksigen dosis tinggi dengan ambu bag. Jadi pilihan kunci jawaban adalah B. Ventilasi dengan ambu bag O2 10 liter. Soal 118. Seorang laki-laki berusia 31 tahun datang ke UGD karena muntah-muntah setelah mencoba bunuh diri dengan baygon. Pasien juga mengeluh nyeri kepala. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 91 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit. Pasien tampak pucat, lemah tak berdaya, kesadaran menurun, mulut berbusa. Pertanyaan soal, apakah tindakan perawat selanjutnya pada pasien di atas? Pilihan jawaban, A. Beri larutan norit. B. Berikan minum banyak. C. Anjurkan kumur air hangat. D. Pasang NGT bilas lambung. E. Pasang infus dan beri cairan intravena. Kunci jawaban D. Pembahasan, pasien yang keracunan hidrokarbon harus hati-hati karena dapat terjadi pneumonia berat. Karena itu, sangat membutuhkan tindakan cepat. Tindakan yang tepat pada kasus di atas adalah baygon yang masuk ke dalam lambung harus segera dikeluarkan agar tidak terjadi komplikasi. Sehingga kunci jawabannya adalah pasang NGT bilas lambung. Soal 119. Seorang perempuan berusia 32 tahun dibawa ke UGD karena kecelakaan, mengalami cedera kepala sedang. Tiba-tiba, pasien muntah nyembur. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 86 kali per menit, frekuensi napas 26 kali per menit. Tingkat kesadaran apatis, mulut banyak muntahan. Pertanyaan soal, apakah langkah perawat selanjutnya pada pasien tersebut? Pilihan jawaban, A. Lakukan suction. B. Kepala dimiringkan. C. Pasang orofaringeal tube. D. Kaji kemampuan bernapas. E. Miringkan pasien dengan lock roll. Kunci jawaban E. Pembahasan, pada pasien cedera kepala, untuk mengeluarkan muntahan harus dengan cara memiringkan bersamaan dengan badan pasien atau lock roll untuk mencegah terjadinya cedera servikal.
Soal 120. Seorang laki-laki berusia 51 tahun datang ke UGD RS karena mengeluh pusing dan mata kunang-kunang. Tangan kiri tidak dapat digerakkan serta kesulitan bicara. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 180/100 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit. Tiba-tiba pasien tidak sadar. Perawat harus memastikan jalan napas tidak terjadi sumbatan. Pertanyaan soal: apakah tindakan perawat pada pasien di atas? Pilihan jawaban: A. Pasang orofaringeal tube. B. Posisikan kepala ekstensi. C. Lakukan head tilt chin lip. D. Posisikan kepala jaw thrust. E. Pasang nasotracheal tube. Kunci jawaban A. Pembahasan. Pemasangan orofaringeal tube dapat mencegah lidah jatuh ke belakang sehingga tidak terjadi sumbatan jalan napas pasien yang mengalami tanda-tanda stroke dengan kesadaran menurun. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.